Selamat datang pada video pembelajaran kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu bagian penting dalam sejarah pemikiran ekonomi, yaitu pemikiran kaum klasik. Setelah Adam Smith meletakkan dasar ilmu ekonomi modern, muncul beberapa tokoh yang menyempurnakan sekaligus mengkritik pemikirannya. Tokoh-tokoh tersebut adalah Jean Baptiste Sayce, Thomas Robert Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Keempat tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai pasar, pertumbuhan penduduk, distribusi pendapatan, hingga peran pemerintah dalam perekonomian. Meskipun dari ini mereka lahir ratusan tahun yang lalu, banyak gagasan yang masih menjadi dasar dalam ilmu ekonomi sampai saat ini. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan tokoh pertama, yaitu Jean Baptiste Sayce. Saya akan menjelaskan pemikiran Jean Baptiste Sayce merupakan ekonom asal Prancis yang dikenal sebagai pengikut setia Adam Smith. Ia berusaha menyusun kembali pemikiran Adam Smith agar lebih sistematis dan mudah dipahami masyarakat. Pemikiran Sayce yang paling terkenal adalah hukum pasar atau Sayce's Law. Menurut Sayce, setiap kegiatan produksi akan menciptakan pendapatan yang kemudian digunakan untuk membeli barang lain. Oleh karena itu, produksi akan menciptakan permintaannya sendiri atau dikenal dengan ungkapan supply creates its own demand. Artinya, selama barang diproduksi, akan selalu ada daya beli untuk menyerap hasil produksi tersebut. Sayce juga sangat percaya pada mekanisme pasar bebas. Menurutnya, jika pemerintah terlalu banyak mencampuri kegiatan ekonomi, maka keseimbangan pasar akan terganggu. Pemerintah sebaiknya hanya menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat untuk bebas berproduksi dan memiliki hasil produksinya. Namun, teori Sayce juga mendapat kritik. Dalam kenyataannya, produksi tidak selalu menciptakan permintaan yang cukup. Krisis ekonomi dapat menyebabkan barang tidak terjual dan pengangguran meningkat. Kritik inilah yang kemudian dikembangkan oleh ekonom seperti John Maynard Keynes. Dari pemikiran Jean Baptiste Sayce, kita dapat memahami pentingnya produksi sebagai penggerak utama kegiatan ekonomi serta keyakinannya terhadap mekanisme pasar bebas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemikiran Thomas Robert Malthus. Menurut Thomas Robert Malthus terkenal melalui teorinya mengenai pertumbuhan penduduk. Menurutnya, jumlah penduduk bertambah jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan produksi bahan makanan. Penduduk bertambah menurut deret. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, Malthus merupakan dua bentuk perbandingan pengendalian penduduk. Pertama itu positive change, yaitu pengurangan jumlah penduduk melalui perang, bencana, kelaparan, dan wabah penyakit. Kedua itu upaya pencegahan seperti menunda pernikahan dan membatasi jumlah kelahiran melalui kesadaran masyarakat. Dia juga menilai pendidikan berperan penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Selain itu, Malthus memperkenalkan konsep Law of Diminishing Resources, yaitu semakin banyak tenaga kerja yang digunakan pada lahan pertanian yang tetap, maka tambahan hasil produksi akan semakin kecil. Walaupun banyak dikritik karena dianggap terlalu pesimis, teori Malthus ini memberikan kesadaran bahwa pertumbuhan penduduk harus diimbangi dengan peningkatan produksi pangan dan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, saya akan membahas David Ricardo. David Ricardo merupakan salah satu tokoh ekonomi klasik yang sangat berpengaruh. Salah satu teori adalah labor theory of value, yaitu teori yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk menghasilkan
barang tersebut. Ricardo juga terkenal melalui teorinya mengenai distribusi pendapatan. Menurutnya, hasil produksi akan dibagi kepada 3 kelompok, yaitu pemilik tanah yang memperoleh sewa, pemilik modal yang memperoleh laba, dan pekerja yang memperoleh upah. Ia juga menjelaskan bahwa meningkatnya sewa tanah akan mengurangi keuntungan pemilik modal sehingga pertumbuhan ekonomi dapat mengalami stagnasi. Ricardo mendukung perdagangan bebas dan menolak kebijakan Carlos yang membatasi impor hasil pertanian. Menurutnya, perdagangan bebas akan meningkatkan efisiensi dan menjaga keuntungan produsen, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung. Dengan demikian, fokus utama Ricardo adalah bagaimana distribusi pendapatan memengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran John Stuart Mill. Dia berusaha menyempurnakan pemikiran ekonomi klasik. Ia membedakan antara hukum produksi dan hukum distribusi. Menurut Mill, produksi mengikuti hukum alam yang sehingga sulit diubah. Sedangkan distribusi, pendapatan dapat diatur melalui kebijakan sosial dan kesepakatan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat masih dapat diingatkan melalui pendidikan dan kebijakan pemerintah. Mill juga memiliki pandangan berbeda mengenai keadaan ekonomi yang stabil atau stationary state. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus bukanlah satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah peningkatan kualitas hidup masyarakat, bukan hanya mengejar kekayaan material. Berbeda dengan sebagian besar ekonomi klasik, Mill memberikan ruang bagi campur tangan pemerintah. Pemerintah dapat berperan dalam pendidikan, pembangunan fasilitas umum, perpajakan, dan kebijakan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemikiran John Stuart Mill, ekonomi tidak hanya dipandang sebagai upaya meningkatkan produksi, tetapi juga sebagai sarana menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa keempat tokoh ekonomi klasik memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi. Jean-Baptiste Say menekankan pentingnya produksi dan mekanisme pasar melalui hukum Say. Thomas Robert Malthus mengingatkan bahwa pertumbuhan penduduk harus dikendalikan agar tidak melampaui kemampuan produksi. David Ricardo menjelaskan bahwa distribusi pendapatan sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mendukung perdagangan bebas. Sementara itu, John Stuart Mill menyempurnakan pemikiran klasik dengan menekankan pentingnya pemerataan distribusi pendapatan, kualitas hidup masyarakat, serta peran pemerintah dan Garis merah dari keempat teori tersebut adalah bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh produksi penduduk, distribusi pendapatan, dan kebijakan pemerintah. Meskipun mereka sama-sama berasal dari aliran ekonomi klasik yang percaya pada mekanisme pasar. Nah, masing-masing tokoh memberikan sudut pandang mereka masing-masing yang berbeda, sehingga saling melengkapi dalam memahami bagaimana suatu perekonomian dapat tumbuh dengan baik dan mencapai kesejahteraan masyarakat yang baik. Nah, baik, demikian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.